Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Baiklah, setelah kalian melihat video, tentunya kalian sudah memahami. Namun dalam kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang obligation, prohibition, and advice or suggestion seperti yang sudah kalian lihat, yang kalian tonton melalui video. Baiklah, pertama yang akan Ibu sampaikan adalah tentang learning objective atau tujuan pembelajaran, bahwa di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa menerapkan, menggunakan baik itu social function, structure of the text, dan grammar of expressing obligation, prohibition, and suggestion or advice. Jadi yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menerapkan fungsi sosialnya, struktur teksnya, grammar daripada ungkapan obligation. Obligation adalah kewajiban, ya, keharusan. Kemudian prohibition, yaitu ungkapan tentang larangan, dan suggestion or advice atau recommendation atau saran terhadap seseorang. Yang kedua, di akhir pembelajaran setelah kalian belajar dari ungkapan obligation, prohibition, dan suggestion, diharapkan bisa melakukan role play atau berbicara di antara kalian dengan menggunakan ungkapan tersebut. Baiklah, setelah kalian melihat video, ya, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita diskusikan. Yang pertama tentang obligation, tadi kalian sudah melihat video tersebut, ya, tentang keharusan atau kewajiban. Nah, di sini Ibu mengambil contoh-contoh kalimat yang ada dalam video. Yang pertama, kalimat yang termasuk dalam obligation atau keharusan, kalian bisa lihat nanti di kata-kata yang tercetak merah dan tercetak biru. Contoh yang pertama, you have to start work at 8 AM. Kamu harus mulai bekerja jam 8 pagi. You have to type letters, translate French, and answer the telephone. Kamu harus mengetik surat, mentranslate bahasa Perancis, dan menjawab telepon. I must stop smoking. It's really bad for my health. Saya harus berhenti merokok karena itu benar-benar buruk bagi kesehatan saya. You are allowed to smoke in here. Ya. Kamu diizinkan untuk merokok di sini. Ya. You are, dari kata I, you are allowed. Kamu diizinkan, diperbolehkan. My tooth is sore. I must go to the dentist. My tooth is sore. Jadi gigi saya sakit, rasa sakit. I must go to the dentist. Saya harus pergi ke dokter gigi. Don't you know that you must stop when the lights are red, ya? Apakah kamu tahu kamu harus berhenti ketika lampu berwarna merah? Nah, di sini kalian bisa lihat kata-kata yang berwarna merah itu adalah berwarna merah, have to, must, are allowed, must. Nah, di sini merupakan ungkapan keharusan. Have to, have diikuti dengan kata to. Kemudian kata yang tercetak warna biru adalah kata kerja. Start, type, translate, answer, stop, smoke, go, stop. Ya, di situ merupakan kata kerja yang pertama. Bisa kalian lihat, ya, kata have to ini diikuti oleh kata to start, to type, to translate, to answer. Ya, untuk must tidak menggunakan to. Bisa kalian lihat perbedaannya.
Kalau Mas tidak menggunakan to, bukan must to stop, tapi must stop. Sementara untuk penggunaan obligation have to, menggunakan udah have to sudah nyambung ya, have to start, have to tie. Ya. Begitu pula you are allowed gunakan kata to. I must, jadi must diikuti dengan kata kerja tanpa menggunakan kata to. Kemudian yang kedua, bahasa yang kedua tentang prohibition, larangan. Oke, dari di dalam video juga di situ juga disebutkan ada beberapa kalimat yang diambil di sini. You don't have to wear a uniform. Kamu tidak harus memakai seragam. But some people like to dress more formally. Tetapi beberapa orang suka mengenakan baju yang lebih formal. Karena ini di perkantoran ya. You don't have to wear a uniform. Don't have to. Oke, ini merupakan sebuah larangan atau prohibition. You must not smoke in the building. You'll have to go outside if you want to smoke. Ya, you mustn't. Ya, dari kata must not, do not. You mustn't smoke. Kamu tidak boleh atau tidak harus merokok di gedung ini. You will have to go. Kamu harus keluar gedung itu jika kamu menginginkan merokok. Oke. Yang ketiga, you don't need to go shopping as I've already done. Oke. You don't need. Kamu tidak perlu pergi belanja. Karena saya sudah pergi. Oke. You must not bring food into the class. Ini yang sering sekali biasanya kalau di sekolahan kan tidak boleh membawa makanan dalam gelas. Ini merupakan sebuah larangan ya. The students must not bring food into the class ya. Kamu tidak boleh atau tidak harus membawa makanan ke kelas. Oke. You don't have to bring food into the class ya. Kamu tidak, ini juga tidak boleh di sini ya. Jadi sebuah larangan. Don't have to, must not, don't need to. Semuanya mempunyai makna yang sama, yaitu berupa ungkapan untuk prohibition atau larangan. You don't have to bring food into the class. It is forbidden to bring food into the class. Ini juga merupakan larangan. It is not allowed to bring food into the class. Nah, jadi di sini maknanya di sini sama semuanya, cuma ada beberapa perbedaan penggunaan tentang prohibition. Yang pertama, must not menggunakan must not bring, don't have to bring, it is forbidden to bring, it is not allowed, tidak diizinkan membawa, it is forbidden, dilarang. Nah, di sini dari 4 kalimat ini tetap mempunyai arti larangan ya. Jadi melarang anak atau siswa membawa makanan ke dalam kelas. Oke, ini merupakan contoh-contoh kalimat yang berupa ungkapan larangan yang ada dalam video tadi yang sudah kalian lihat. It is prohibited to bring food into the class. Nih juga memang ada 5 nih. Oke, it is prohibited. Jadi kata-kata ini artinya merupakan larangan. Don't have to. It is forbidden. It is not allowed. Not allowed. Kalau tadi it is allowed, diizinkan. Kalau kali ini kata-kata not berarti merupakan sebuah larangan. It is prohibited to bring. Ini juga merupakan larangan. Oke. Next, ini contoh-contoh lanjutan untuk prohibition. Oke. You don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. Ya, kamu tidak harus pergi ke bank untuk melakukan transfer. You can do it online. Kamu bisa melakukannya secara online. Apalagi di zaman sekarang ya, sudah banyak online. You don't have to come with me, honestly. I'll be fine. Ya, jadi kamu tidak harus datang bersama saya. Jujur saya baik-baik aja. Oke. You mustn't eat so much chocolate. You will be sick. Nah, ini juga sebuah larangan. Must not, ya. Must not, ingat untuk must tidak menggunakan kata to. Kalau have diikuti oleh kata to, ya. Have diikuti oleh kata to. Oke. Kamu tidak harus makan banyak coklat, ya, karena akan membuat kamu sakit. Oke. Yang terakhir tentang suggestion atau advice, saran ya, suggestion, advice. Jadi memberikan saran dengan kata should. Coba perhatikan. I must stop smoking. It's really bad for my health. Saya harus stop merokok karena
benar-benar buruk bagi kesehatan saya. I think you should stop smoking. Ada orang memberi saran, I think saya pikir kamu seharusnya berhenti merokok. Jadi should dalam kalimat ini ada sebuah saran untuk berhenti merokok. Ingat, should tidak menggunakan kata be. Should stop smoking. Okay. Next, our friend is unwell. We should visit him. It is a nice thing to do. Our friend is unwell. Jadi teman saya sedang unwell. Well itu well itu baik. Kalau unwell berarti tidak berarti merasakan lagi kurang sehat. We should visit him. Nah, itu kita berikan saran. Kita seharusnya mengunjunginya. Mungkin teman-temannya biasanya mengunjungi. Ya, bagaimana keadaan temannya? We should visit him. Nah, di sini kalimat atau makna yang ada dalam Quran adalah it is a nice thing to do. Jadi ya namanya kita berbuat baik adalah it is a nice thing to do. Jadi sebuah hal yang bagus untuk dilakukan. Oke, berikutnya. You ought to prepare your bags the night before your flight. It is good idea. Dan sini menggunakan kata ought to. Jadi kata ought to juga digunakan untuk memberikan saran pada orang lain. You ought to prepare. Kamu seharusnya atau sebaiknya mempersiapkan tas-tas kamu the night, ya, malam sebelum penerbangan. It is good idea, ya, bagus. Ya. Jadi supaya nggak buru-buru. Ya. Di sini memberikan saran untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terbang. Oke. Jadi di sini untuk suggestion atau advice atau saran dia menggunakan kata should yang artinya sebaiknya. Ya, seharusnya, sebaiknya, auto sebaiknya, seharusnya. Jadi ini ada dua kata yang bagaimana untuk mengungkapkan atau memberikan saran terhadap orang lain. Ini di sini kata kerja. Oke, visit, stop, prepare. Stop berhenti, visit mengunjungi, prepare mempersiapkan. Oke. Ibu rasa penjelasan Ibu sudah cukup. I think that's all for my explanation. Sekarang things you do now, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya tentunya latihan, ya. Kalian bisa membuka Google Classroom kalian, ya. Kalian lihat, ya. Untuk yang menggunakan WA nanti akan Ibu sampaikan melalui WA grup WhatsApp grup. Oke. Yang pertama, ya, kalian buka Google Classroom-nya, kerjakan latihan 1, 2, dan 3. Di sini masih ada kaitannya dengan video yang di awal tadi kalian lihat. Kemudian di situ ada beberapa latihan-latihan. The answer should write on your book, ya. Jawaban kalian tulis di buku. Tidak perlu pertanyaannya atau tidak perlu soalnya. Jadi kalian soal jawab itu aja yang lebih singkat, ya. Untuk di situ di latihan teks 2 itu ada kayaknya ada gambar-gambar, kalian bisa tinggal lihat tulisannya aja, jangan nggak usah menggambar, ya. Jadi the answer should write on your book, then take a photo, kemudian difoto, and then upload, then in. Jangan lupa dilakukan di Google Classroom. Kemudian yang kedua, pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian baru itu proses tes in the Google Form, ya, biasa nanti masih pertemuan ketiga. Oke, I think that's all for our explanation. Okay, thank you for your attention and see you for the next challenge. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.